Miliarder dingin dan penuh perhitungan, Aditya Pranendra Wiratama membangun sebuah kerajaan bisnis dengan keputusan yang cepat, tepat, dan tanpa celah. Namun hanya ada satu orang yang pernah ia singkirkan tanpa berpikir dua kali. Dan selama waktu yang lama hal itu terasa tidak penting. Sampai suatu hari seseorang membawa kembali sesuatu yang dulu ia pilih untuk abaikan. Cerita-cerita kami telah berjalan jauh. Dari mana Anda menonton hari ini? Bagikan bersama kami di komentar. Aditya Pranendra Wiratama bahkan sudah menandatangani surat pemutusan kerja sebelum Nadira Maharani Putri sempat duduk. Kursi kulit berwarna krem itu sudah menunggu di seberang meja panjang yang terlalu besar untuk dua orang. Ia bahkan tidak mengangkat pandangan ketika Nadira Maharani Putri masuk. Kantor di kawasan Sudirman dipenuhi aroma AC lama dan kopi yang sudah tidak ingin diminum siapapun. 32 lantai di bawah sana. Jakarta berteriak dengan suara klakson, sirene, dan orang. Orang yang saling berdesakan. Sementara di dalam ruangan itu dunia terasa berbeda, bersih, dingin, dan mati. Nadira Maharani Putri menarik kursi perlahan, memegang map dokumen di pangkuannya dengan kedua tangan, jari-jarinya mencengkeram kertas begitu kuat hingga ujungnya kusut. Pak, saya bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan laporan itu. Suaranya pelan namun tegas, dengan getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar memperhatikan. Aditya Pranendra Wiratama mengangkat tangannya. Cukup dengan satu gerakan itu, saya tidak datang ke sini untuk mendengar penjelasan, katanya dingin. Ia membuka map di depannya dan menggeser selembar kertas di atas meja kaca. Surat pemutusan kerja yang sudah ditandatangani dan distempel. Selesai, Nadira Maharani Putri menatap kertas itu lalu menatapnya dan kembali ke kertas. Bibirnya terbuka namun tak ada kata yang keluar. Anda telah mengacaukan negosiasi sebesar 14 miliar rupiah, kami tidak bekerja. Dengan toleransi kesalahan seperti itu, katanya tanpa emosi, itu hanya kesalahan format di lampiran, angka-angkanya benar, kalau Bapak mengizinkan saya menunjukkan. Anda sudah menunjukkan cukup, potongnya. Di dekat pintu berdiri Cynthia Larasati Wibowo memegang tablet erat di dadanya. Ia mengenal Nadira Maharani Putri. Tahu bahwa perempuan itu bekerja lebih keras dari siapapun di lantai itu, tahu bahwa kesalahan itu kecil, tetapi juga tahu bahwa Aditya Pranendra Wiratama tidak pernah menarik kembali keputusannya. Nadira Maharani Putri menelan semuanya, menutup map, tangannya gemetar tetapi suaranya tetap tenang. Baik, saya tanda tangan. Ia mendorong sebuah pena logam hitam berat ke arahnya, pena yang harganya lebih mahal dari gaji mingguan orang yang sedang dipecatnya. Nadira Maharani Putri menandatangani dengan tulisan kecil dan rapat. Berdiri, merapikan blus kerja putihnya yang disetrika rapi pagi itu, lalu berjalan menuju pintu. Cynthia Larasati Wibowo menyingkir untuk memberinya jalan. Mereka saling bertukar pandangan singkat, tanpa kata, dua perempuan yang saling mengerti tanpa perlu bicara, dan tahu bahwa di ruangan itu kata-kata tidak berarti apa-apa. Nadira Maharani Putri keluar tanpa menoleh, berjalan melewati lorong panjang, melewati pantry tempat dua karyawan berbicara pelan, melewati resepsionis yang berpura-pura tidak tahu apa yang baru saja terjadi. AC meniup dingin ke tengkuknya, karpet meredam langkahnya, lift memakan waktu. 47 detik dan ia menghitung semuanya. Ketika pintu terbuka ia masuk, menekan tombol lantai dasar dan menyandarkan dahinya ke cermin dingin. Logam itu terasa membakar karena dingin. Sendirian di sana dengan bayangannya yang kabur, ia menghembuskan napas perlahan. Tangannya turun ke perutnya. 6 minggu. Dikonfirmasi hari Selasa di puskesmas oleh seorang perawat yang tersenyum dan mengucapkan selamat. Selamat? Kata yang terasa paling tidak pada tempatnya dalam hidupnya. Ayah dari bayi itu adalah dia. Bulan November. Perusahaan baru saja menutup kontrak terbesar tahun itu. Semua orang pergi merayakan di sebuah bar, hanya mereka berdua yang tersisa. Dia meninjau kontrak di ruang rapat, sementara Nadira Maharani Putri merapikan arsip di lantai 5. Hujan turun deras sekitar pukul 9 malam. Seperti hujan Jakarta yang ingin membersihkan segalanya sekaligus, lift macet di antara lantai 15 dan 20. 40 menit terjebak di dalam lift dengan lampu darurat yang berkedip. Aditya Pranendra Wiratama melonggarkan dasinya dan duduk di lantai bersandar pada dinding logam. Terlalu lelah untuk mempertahankan sikap dinginnya. Sementara Nadira Maharani Putri berdiri di sana sambil memegang tas, tidak tahu harus duduk atau tetap berdiri. Dia yang berbicara lebih dulu. Mengatakan bahwa dia membenci lift karena saat kecil pernah terjebak di lift barang di gedung milik ayahnya dan tidak ada yang datang selama 2 jam. Dia mengatakannya sambil menatap langit-langit tanpa melihat ke arah Nadira Maharani Putri. Seolah berbicara pada udara kosong, dan tanpa tahu kenapa. Nadira Maharani Putri duduk di sampingnya lalu bercerita bahwa ia takut suara petir.
Neneknya dulu mengatakan itu adalah Tuhan yang sedang menggeser perabot di langit. Mereka berdua tertawa pelan, singkat, lelah namun tulus, dan ketika lift kembali berjalan, tidak satupun dari mereka langsung menekan tombol. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Hari Senin berikutnya Aditya Pranendra Wiratama kembali menjadi direktur utama yang tidak pernah menatap mata karyawan. Dan Nadira Maharani Putri kembali menjadi analis yang bahkan namanya tidak diingat. Mereka sempat berpapasan sekali di lorong. Dia mengalihkan pandangan dan Nadira Maharani Putri langsung mengerti maksudnya. Sekarang di dalam lift yang sedang turun ke lantai dasar, dengan surat pemutusan kerja terlipat di sakunya dan tangan di perutnya, ia membuat keputusan bahwa Aditya Pranendra Wiratama tidak akan pernah tahu. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Nadira Maharani Putri berjalan melewati lobi marmer, melewati para satpam, melewati papan nama besar milik Aditya Pranendra Wiratama di pintu masuk lalu mendorong pintu putar. Suara bising kota Jakarta langsung menelan semuanya. Di lantai 32 Aditya Pranendra Wiratama sudah sibuk dengan panggilan lain. Bahkan sudah melupakan wajah dan nama Nadira Maharani Putri. Bus pagi pukul 6:40 berbau solar. Nadira Maharani Putri menjatuhkan tubuhnya di kursi paling belakang. Menyandarkan dahi ke kaca yang berkabut dan membiarkan Jakarta berlalu di luar. Gedung, tiang listrik, orang berlari. Semuanya kabur tanpa arti. 3 minggu tanpa pekerjaan. Sewa kamar kecilnya di kawasan Tanah Abang terlambat 11 hari. Di dalam kulkas hanya ada setengah wadah margarin, 2 butir telur dan 1 liter susu yang mulai berbau. Ia membuka dan menutup kulkas itu 4 kali pagi itu. Berharap keajaiban muncul dari rak kosong dan lampu redup. Bu Ratna Puspitasari tetangga di bawah mengetuk pintu sekitar pukul 7 sambil membawa roti yang dibungkus tisu. Katanya itu sisa dari rumahnya, tapi Nadira Maharani Putri tahu itu tidak benar karena roti itu dibeli khusus untuknya. Ia tetap menerimanya karena harga diri tidak bisa mengenyangkan perut, dan sekarang ia harus mengenyangkan 2 perut. Kamu baik-baik saja, nak? Wajahmu terlihat lelah, tanya Bu Ratna Puspitasari. Cuma capek, Bu, jawab Nadira Maharani Putri. Perempuan tua itu berdiri di pintu dengan tatapan seperti seorang ibu, tatapan yang dimiliki tetangga dekat setelah waktu yang lama. Kalau ada apa-apa, datang saja ke bawah. Nadira Maharani Putri mengangguk, menutup pintu. Menyandarkan punggungnya dan berdiri diam dengan roti di tangan. Menatap langit-langit tanpa tenaga untuk bergerak. Minggu berikutnya ia mendapatkan pekerjaan. Jauh dari kantor ber-AC dan map kulit. Sekarang ia bekerja di sebuah toko roti di Tebet dari pukul 5 pagi sampai 2 siang. Memotong roti dan melayani orang-orang yang membayar dengan uang receh di telapak tangan. Pemiliknya Pak Jatmiko Santoso adalah pria pendiam dengan tangan besar dan celemek penuh tepung. Di hari pertama ia hanya berkata, "Kamu terlihat seperti pernah bekerja di kantor." "Iya," jawab Nadira Maharani Putri, "dan sekarang di sini." "Dan sekarang di sini." Ia tidak bertanya lagi dan justru itu membuat Nadira Maharani Putri menyukainya. Rasa mual datang kuat di bulan kedua. Setiap pagi sebelum berangkat ia muntah di kamar mandi sempit, memegang rambut dengan satu tangan dan wastafel dengan tangan lain, lalu mencuci wajah, memakai lipstik tipis, mengikat rambut dan tetap pergi bekerja. Selalu pergi. Tidak ada yang tahu tentang kehamilannya. Ia tidak memberitahu Bu Ratna Puspitasari, tidak memberitahu Pak Jatmiko Santoso, tidak kepada siapapun. Karena jika ia bercerita maka akan muncul pertanyaan yang tidak ingin ia jawab. Dan bagaimana dengan ayahnya? Nadira Maharani Putri tahu jawabannya, hanya saja itu bukan jawaban yang ingin ia ucapkan dengan suara keras. Ayah dari anak itu memakai sepatu seharga jutaan rupiah dan bahkan tidak tahu harga 1 liter susu. Pria yang menandatangani surat pemutusan kerjanya dengan wajah yang sama seperti mengirim dokumen biasa. Pria yang pernah terjebak lift bersamanya di malam hujan lalu berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nadira Maharani Putri tidak menginginkan belas kasihan dari Aditya Pranendra Wiratama, tidak menginginkan uangnya. Dan lebih dari segalanya ia tidak ingin anaknya nanti disebut sebagai sebuah kesalahan karena anak itu adalah anaknya. Hasil pemeriksaan USG di puskesmas pada suatu Rabu pagi memastikan segalanya. Dokter muda dengan jas kusut tersenyum dan menunjuk layar sambil berkata bahwa itu bayi perempuan. Nadira Maharani Putri menatap layar itu tanpa berkedip, titik kecil itu bergerak, jantungnya berdetak cepat. Terlalu cepat, dadanya terasa sesak dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata apapun. Perempuan? Ia mengulang pelan hanya untuk mendengarnya lagi. Malam itu di atas kasur tipis dengan tangan di perut yang mulai membesar, ia berbicara kepada bayinya dalam suara pelan ke arah langit-langit dan kegelapan. Mengatakan bahwa hanya akan ada mereka berdua dan ia belum tahu bagaimana caranya tapi pasti akan berhasil. Kipas angin berputar di langit-langit dengan suara berderit, di luar. Anjing menggonggong,
Tetangga memutar radio terlalu keras, seorang anak berteriak memanggil temannya di jalan. Kehidupan di kawasan pada Jakarta terus berjalan seperti biasa tanpa izin dan tanpa istirahat. Dalam bulan-bulan berikutnya Nadira Maharani Putri tidak pernah absen satu hari pun. Ia memotong roti dengan kaki bengkak di dalam sepatu sempit, melayani pelanggan dengan sakit di punggung yang menjalar ke pinggang, tersenyum jika mampu dan diam jika tidak. Pak Jatmiko Santoso. Melihat perutnya, tentu saja melihatnya, tetapi baru bicara ketika sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sudah berapa bulan? 5? Ia menatapnya lalu menatap meja lalu kembali menatapnya. Saya akan taruh bangku di belakang untuk kakimu, katanya lalu pergi begitu saja. Nadira Maharani Putri menahan bibirnya dan kembali memotong roti karena jika ia membuka mulut saat itu semua emosi akan keluar bersamaan dan ia tidak mampu. Tidak di sana, tidak sekarang. Telepon milik Aditya Pranendra. Wiratama tetap sunyi tanpa pesan, tanpa panggilan, tanpa notifikasi dengan namanya karena Nadira Maharani Putri telah berjanji pada dirinya sendiri dalam kegelapan kamar kecil itu bahwa ia tidak akan pernah memberitahunya. Namun janji yang dibuat sendirian dalam ketakutan memiliki batas waktu dan miliknya hampir habis. Rumah mewah milik Aditya Pranendra Wiratama di kawasan Menteng memiliki 6 kamar tetapi ia hanya tidur di 1 kamar. 5 kamar lainnya terkunci dengan spray putih. Rapi dan tirai terbuka untuk cahaya yang tidak pernah dinikmati siapapun. Sarapan selalu sama 2 potong roti gandum, kopi hitam tanpa gula, dan sepotong pepaya tanpa variasi. Rini Handayani yang sudah bekerja di sana selama 9 tahun meletakkan makanan di meja dengan tahu bahwa ia akan menghabiskannya dalam 5 menit tanpa merasakan apapun. Pagi itu Aditya Pranendra Wiratama turun sambil merapikan dasinya. Suara sepatu mengenai lantai terdengar kering. Ia duduk tanpa mengucapkan selamat pagi. Rini Handayani menyapanya dan ia menjawab singkat. Ponselnya bergetar setiap 30 detik dengan notifikasi dari rekan bisnis dan pasar. Ia makan sambil membalas pesan tanpa benar-benar merasakan perbedaan antara roti dan pepaya. Pada pukul 7:42 Dimas Prasetyo Nugraha menelepon membahas tanah di Jakarta Utara. Pemilik ingin menutup kesepakatan sebelum Jumat. Harga diminta 23 miliar rupiah namun bersedia menerima 19 miliar tunai. Aditya Pranendra Wiratama langsung menawar 17,5 miliar dan jika ditolak maka biarkan saja. Keputusan dibuat tanpa ragu lalu ia menutup telepon tanpa salam seperti biasa. Cynthia Larasati Wibowo sudah menunggu di mobil. Ia masuk, memasang sabuk pengaman dan membuka laptop bahkan sebelum mobil dinyalakan. Jadwal hari itu dibacakan dari tablet, rapat hukum pukul 8.30, makan siang dengan Direktur Ban siang hari, 2. Wawancara kandidat pukul 3, dan pembahasan proyek Kemang di akhir hari, ia langsung memotong, membatalkan wawancara dan memerintahkan untuk dialihkan kepada orang lain tanpa berpikir 2 kali. Raka Mahendra Putra yang akan menggantikan sementara sampai saya memutuskan, kata Aditya Pranendra Wiratama. Cynthia Larasati Wibowo berhenti mengetik dan menatapnya lewat kaca spion. Raka Mahendra Putra tidak punya setengah kemampuan Nadira Maharani Putri. Nama itu menggantung di udara di antara mereka. Nadira Maharani Putri sudah tidak bekerja di sini. Saya tahu, saya yang mengurus pemutusan kerjanya. Kalau begitu selesai, Cynthia Larasati Wibowo kembali mengetik dan menyimpan semuanya di tempat ia biasa menyimpan hal-hal penting. Di dalam ingatannya, diam dan tepat, di kawasan Sudirman pukul 8:19 Aditya Pranendra Wiratama memasuki lobi. Berjalan cepat melewati lautan orang bersetelan rapi yang berbicara pelan seolah dunia bergantung pada email berikutnya. Ia tidak menyapa siapapun. Di lantai 32 semuanya sama seperti biasa. Kursi di posisi yang sama. Suhu AC tidak berubah, udara tanpa aroma, pukul 8:35 Raka Mahendra Putra muncul di pintu dengan setumpuk map di tangannya. Pak, saya sudah menyiapkan laporan yang tertunda. Aditya Pranendra Wiratama mengambil map pertama. Membuka, membaca 3 baris lalu menutupnya. Marin dihitung dari bruto, seharusnya dari neto. Ulangi, Raka Mahendra Putra berkedip 2 kali. Mengangguk dan keluar hampir tersandung sepatunya sendiri. Aditya Pranendra Wiratama menatap pintu kosong itu. Ia tidak memikirkan Nadira Maharani Putri, setidaknya tidak dengan nama itu, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tahu kesalahan seperti itu tidak akan terjadi jika perempuan itu masih ada di sana. Tubuhnya tahu meskipun pikirannya menolak mengakui. Sisa pagi diisi dengan rapat tanpa henti. Hukum, bisnis, keuangan, Aditya Pranendra Wiratama menyetujui, memotong, memutuskan, seperti mesin presisi yang tidak membutuhkan siapapun. Siang hari ia makan bersama Direktur Ban di restoran formal di kawasan Sudirman dengan steak dan minuman mahal sambil membicarakan bunga dan jaminan. Kembali ke kantor, menandatangani 7 dokumen,
Membalas 32 email, lalu pulang pukul 8 malam, di rumah mewahnya suasana gelap, Rini Handayani telah meninggalkan makan malam di kulkas dengan catatan bahwa cukup dipanaskan 3 menit. Tetapi ia tidak memanaskannya. Langsung naik ke kamar, melepas jas dan membiarkannya jatuh ke lantai lalu duduk di tepi tempat tidur menatap jendela yang memperlihatkan kota Jakarta yang terang namun kosong. Ponselnya berbunyi, pesan dari Dimas Prasetyo Nugraha bahwa kesepakatan 23 miliar rupiah telah dikonfirmasi. Ia membaca lalu menyimpan ponsel dan berbaring, tidur dengan lampu menyala. Sesuatu yang tidak ia lakukan sejak kecil. Jika ditanya alasannya ia tidak akan tahu. Di sisi lain kota pada waktu yang sama Nadira Maharani Putri melipat kain lap di atas meja toko roti. Perutnya sudah menyentuh tepi meja ketika ia membungkuk, kakinya berdenyut, punggungnya terbakar, seluruh tubuhnya terasa sakit. Seorang pelanggan masuk memesan 6 roti dan kopi susu. Hari ini dingin ya? Iya. Kapan bayinya lahir? 2 bulan lagi. Ayahnya senang? Nadira Maharani Putri tersenyum tipis, senyum yang berhenti di tengah wajah. Iya. Perempuan itu membayar lalu pergi. Nadira Maharani Putri tetap bersandar di meja, kedua tangannya terbuka di atas kayu sambil menatap pintu kaca yang masih bergoyang. 2 dunia. Dalam waktu yang sama di kota yang sama, Aditya Pranendra Wiratama menghitung miliaran, Nadira Maharani Putri menghitung uang receh, rasa sakit datang pukul 3 dini hari tanpa peringatan. Mencengkeram perutnya dari dalam dengan kuat hingga ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, ia duduk di tepi kasur. Mencoba bernapas dan berharap rasa itu akan hilang tetapi tidak. 7 bulan. Masih kurang 2 bulan. Tidak. Gumamnya dengan kedua tangan di perut. Belum waktunya. Kontraksi kedua datang 4 menit kemudian lebih kuat. Nadira Maharani Putri berdiri sambil berpegangan pada dinding. Berjalan tertatih ke kamar mandi dan menyiram wajahnya dengan air. Tangannya gemetar tak terkendali. Air mengalir dari dagunya ke wastafel yang kotor. Ia mengambil ponsel dan menelepon Bu Ratna Puspitasari. 1 kali dering, 2 kali, 3 kali. Halo, Bu, tolong datang. Bayinya akan lahir lebih cepat. 35 menit kemudian sebuah taksi berhenti di depan Rumah Sakit Umum Daerah. Bu Ratna Puspitasari menggenggam lengan Nadira Maharani Putri dengan kuat. Seperti orang yang tidak akan melepaskan apapun yang terjadi, sopir taksi membantu mereka turun lalu berkata pelan agar ia tetap kuat sebelum pergi tanpa meminta bayaran. Di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah orang-orang duduk di lantai. Seorang ibu memeluk anaknya, seorang pria tua meringkuk di sudut, lampu putih berkedip di atas dan udara panas menempel di kulit. Seorang perawat datang membawa kursi roda. Sudah berapa bulan? 7. Berapa kali kontraksi? Banyak. Perawat itu lalu menoleh ke arah Bu Ratna Puspitasari. Keluarga? Tetangga? Tapi sama saja. Tunggu di luar. Kami akan menangani dia. Bu Ratna Puspitasari menggenggam tangan Nadira Maharani Putri erat, mengatakan bahwa ia akan menunggu di luar dan ia tidak sendirian. Nadira Maharani Putri mengangguk ingin mengucapkan terima kasih tetapi kontraksi datang lagi dan kata itu tenggelam dalam erangan pelan. Kursi roda didorong masuk ke koridor sementara Bu Ratna Puspitasari tetap berdiri di sana dengan tangan terlipat di dada dan air mata mengalir tanpa ditahan. Seorang perawat menawarkan segelas air, ia menerimanya tetapi tidak minum. Hanya menggenggamnya sambil berdoa dalam hati. Persalinan berlangsung 4 jam yang terasa lebih lama dari sebelumnya. Aurelia Maharani Wiratama lahir pukul 7 pagi lebih 23 menit dengan berat 1,3 kg, kecil dan diam. Dokter segera membawanya begitu cepat hingga Nadira Maharani Putri hampir tidak sempat melihat wajahnya. Kenapa dia tidak menangis? Suaranya pecah dengan tubuh yang sudah hancur. Kenapa dia tidak menangis? Dia bernapas. Ibu, tim sedang menanganinya. Tangisan itu akhirnya datang pelan dan lemah dan hanya itu saja sudah cukup membuat air mata Nadira Maharani Putri mengalir tanpa henti. Perawat di sampingnya menekan bahunya dan berkata bahwa bayinya bernapas dan masih hidup. 2 kata yang melekat di ingatannya, masih hidup. Ia mengulang pelan, namun tubuhnya tidak sanggup lagi. 7 bulan kelelahan, bekerja berdiri, makan tidak teratur, kurang tidur. Semuanya menagih sekaligus, tekanan darahnya naik, tangannya gemetar dengan cara yang berbeda. Bukan karena takut tetapi karena tubuhnya mulai menyerah. Mesin berbunyi keras, perawat memanggil dokter, dokter memanggil yang lain, kondisi syok, cairan harus segera diberikan. Tekanan menurun, dunia perlahan berubah abu-abu lalu jauh lalu sunyi. Sebelum kehilangan kesadaran Nadira Maharani Putri meraih lengan perawat terdekat dengan kekuatan yang tak terduga. Nama anak saya Aurelia Maharani Wiratama. Katanya dengan napas terputus.
Perawat mencoba menenangkannya tetapi ia melanjutkan. Ayahnya Aditya Pranendra Wiratama. Catat, dia yang bertanggung jawab. Perawat menatapnya dan ia membalas dengan tatapan yang tidak berisi keputusasaan melainkan keputusan terakhir yang bisa ia berikan untuk anaknya. Jika terjadi sesuatu padanya maka pria itu harus menjaga anak mereka karena dia mampu dan dia adalah ayahnya. Tangannya akhirnya terlepas, matanya tertutup dan suara mesin mengambil alih segalanya. Di ruang nicu Aurelia Maharani Wiratama tidur di dalam inkubator. Dadanya naik turun cepat dan rapuh. Setiap napas adalah perjuangan. Kabel dan selang terhubung ke tubuh kecilnya menuju mesin yang berkedip hijau dan merah. Dokter Rangga Saputra mencatat kondisi di berkas medis. Berat 1,3 kg, usia 31 minggu, kondisi berat namun stabil. Ia menatap inkubator lalu membaca nama ayah yang tertulis dengan tangan gemetar dari seorang ibu yang hampir pingsan saat mengucapkannya. Aditya Pranendra Wiratama, nama yang dikenal banyak orang di Jakarta, harus diberitahu. Katanya kepada Sari Dwi Lestari petugas sosial yang sudah berdiri di pintu. Sari Dwi Lestari mengangguk lalu keluar dengan nomor sudah siap di layar ponselnya. Pukul 9:14 telepon itu berdering. Nomor tidak dikenal, biasanya Aditya Pranendra Wiratama tidak pernah mengangkat panggilan seperti itu karena semuanya disaring oleh Cynthia Larasati Wibowo. Tetapi kali ini Cynthia Larasati Wibowo sedang keluar membeli kopi dan telepon itu terus berdering hingga akhirnya pada panggilan keempat ia menjawab. Halo? Apakah ini Aditya Pranendra Wiratama? Ya, siapa ini? Saya Sari Dwi Lestari, petugas sosial dari Rumah Sakit Umum Daerah. Apakah Anda bisa berbicara? Suara di ujung telepon terdengar tenang, menyebutkan rumah sakit dan petugas sosial. Aditya Pranendra Wiratama melepas kacamatanya lalu bersandar di kursi. Silakan, jawabnya singkat. Seorang pasien masuk tadi malam dalam kondisi persalinan prematur. Nadira Maharani Putri, apakah Anda mengenalnya? Aditya Pranendra Wiratama menekan ponsel ke telinganya lebih kuat. Saya mengenal namanya. Bayi telah lahir, perempuan, prematur 7 bulan, kondisinya serius tetapi stabil. Ia berhenti sejenak lalu bertanya, lalu kenapa Anda menghubungi saya? Di sisi lain Sari Dwi Lestari terdiam sejenak, terdengar suara rumah sakit di belakang, langkah kaki, bunyi alat, pengumuman samar, karena Nadira Maharani Putri mencatat Anda sebagai ayah dan penanggung jawab hukum bayi tersebut jika ia tidak mampu merawatnya. Napas Aditya Pranendra Wiratama terhenti sesaat. Itu salah, saya rasa ini penipuan, saya tidak punya anak. Nama bayi itu Aurelia Maharani Wiratama. Dicatat berdasarkan pernyataan ibu, Anda berhak menyangkal, tetapi saat ini ibunya dalam kondisi serius dan bayi membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab. Aditya Pranendra Wiratama berdiri mendadak hingga kursinya berputar dan membentur lemari. Ia berjalan ke jendela. Jakarta terbentang di bawah dengan lampu, mobil, gedung, orang-orang. Semuanya berada di tempatnya kecuali dirinya. Di mana rumah sakitnya? Tanyanya akhirnya. Sari Dwi Lestari menyebutkan alamat dan ia langsung menutup telepon tanpa salam. Berdiri diam beberapa detik menatap kota. Tangannya yang memegang ponsel bergetar. Ia memasukkannya ke saku. Mengambil jas, mencoba mengenakannya namun salah memasukkan lengan lalu mencoba lagi. Mengambil kunci mobil pribadinya yang hampir tidak pernah ia kendarai. Mobil yang hanya ia gunakan ketika tidak ingin menjelaskan apapun kepada siapapun. Lalu berjalan keluar, di dalam lift ia menekan tombol parkir bawah, cermin. Memperlihatkan wajah keras dengan dasi miring, ia merapikannya lalu menyerah dan mencabutnya, memasukkannya ke saku jas, keluar bahkan sebelum pintu lift terbuka sepenuhnya. Ketika Cynthia Larasati Wibowo kembali dengan kopi ia hanya melihat kursi kosong. Layar menyala, pintu terbuka, pena terjatuh di lantai. Ia menatap lorong dan tahu bahwa Aditya Pranendra Wiratama sudah pergi. Sementara itu ia mengemudi tanpa menjawab panggilan yang terus bergetar di kursi sebelah. Kemacetan Jakarta berjalan seperti biasa, berhenti, maju, berhenti lagi. Ia mengetuk setir dengan ibu jari, menyandarkan kepala lalu kembali mengetuk. Wajah Nadira Maharani Putri muncul perlahan di pikirannya, blus putih rapi, map dokumen, mata gelap yang berani menatapnya bahkan saat ia memecatnya. Lalu ingatan beralih ke lift, hujan, tangannya di tombol darurat, aroma parfum sederhana yang malam itu terasa begitu nyata. Ia mencengkeram setir lebih kuat. Bulan November, 7 bulan lalu. Semuanya cocok, dan itu membuatnya marah pada dirinya sendiri, pada keadaan, pada kenyataan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Di lampu merah ia melihat seorang wanita hamil menyeberang sambil mendorong troli belanja berisi sayuran. Ia langsung memalingkan wajah seolah pemandangan itu membakar.
Lampu berubah hijau dan ia mempercepat laju. Sempat terpikir untuk menelepon pengacara, memikirkan kata-kata seperti tes DNA, penolakan tanggung jawab, perlindungan aset, kata-kata yang ia kuasai dalam setiap kontrak yang ia tanda tangani. Tetapi di tengah kemacetan itu, dari lantai gedung tinggi menuju rumah sakit umum di pinggiran, kata-kata itu terasa tidak pada tempatnya. Rumah sakit itu akhirnya terlihat di sudut jalan sempit di antara sebuah klinik kecil dan sekolah. Dindingnya kusam dengan noda hujan, papan nama pudar, ambulans tua terparkir di depan dengan pintu terbuka dan seorang petugas bersandar. Sambil merokok, Aditya Pranendra Wiratama memarkir mobilnya lalu tetap duduk dengan tangan di setir dan mata tertuju ke bangunan itu. Ia bisa saja pergi, menelepon pengacara, menyangkal semuanya seperti biasa. Tetapi kakinya keluar dari mobil lebih dulu sebelum pikirannya sempat memutuskan. Dan ia berjalan menuju pintu masuk dengan jas kusut dan dada berdebar dalam ritme yang tidak ia kenali. Di meja resepsionis Sari Dwi Lestari sudah menunggu dengan kacamata dan kartu identitas. Sikap seseorang yang telah melihat segalanya. Pak Aditya Pranendra Wiratama, saya di sini. Silakan ikut saya. Setiap langkah di koridor itu membawa Aditya Pranendra Wiratama semakin jauh dari sosok yang selama ini ia kira dirinya. Lantainya berbeda, baunya berbeda, dindingnya berbeda. Semuanya terasa lebih kecil, lebih tua, lebih usang dan lebih dekat dengan sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Koridor nicu berbau sabun murah, bau yang belum pernah ia rasakan sebelumnya karena di rumah sakit swasta tempat ia biasa memeriksakan diri udara selalu bersih dan tanpa aroma. Di sini berbeda. Di sini berbau kehidupan yang nyata. Sari Dwi Lestari berjalan di depan dengan langkah ringan di atas lantai vinil yang aus. Sementara Aditya Pranendra Wiratama mengikutinya dengan tangan di saku, bayi stabil tapi butuh perawatan intensif, usia 31 minggu, berat 1,3 kg, paru-parunya masih berkembang. Katanya tanpa menoleh, Aditya Pranendra Wiratama tidak menjawab, kata-kata itu masuk tetapi tidak benar-benar tinggal. Mereka berhenti di depan pintu dengan kaca kecil. Sari Dwi Lestari mendorongnya terbuka. Ruangan kecil dengan mesin dan lampu yang berkedip dalam ritme berbeda, 4 inkubator, 2 terisi, yang di sebelah kiri dekat. Jendela dengan tirai biru pudar adalah milik Aurelia Maharani Wiratama. Dr. Rangga Saputra mengangkat pandangan dari catatan medis dengan mata lelah akibat jam kerja panjang. Lalu menatap Aditya Pranendra Wiratama dengan tenang. Pak, saya Dr. Rangga Saputra, dokter neonatologi, apakah Anda ingin penjelasan? Ya, jawabnya singkat. Aurelia Maharani Wiratama lahir prematur, berat di bawah standar, pernapasan dimonitor, suhu dikontrol, kondisinya merespons tetapi ia harus tinggal di sini selama beberapa minggu, mungkin lebih. Aditya Pranendra Wiratama mendengar tetapi matanya sudah tertuju ke inkubator. Ia mendekat perlahan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aurelia Maharani Wiratama terbaring dengan mata tertutup, kulitnya begitu tipis hingga pembuluh darah terlihat di lengan kecilnya. Sebuah sensor di kakinya berkedip merah. Dadanya naik turun dengan cepat, terlalu cepat menurutnya tanpa tahu bahwa itu normal untuk bayi sekecil itu. Seluruh tubuhnya bisa muat di satu tangan, kaki terlipat, tangan mengepal, bibirnya sesekali mengerucut seolah sedang bermimpi tentang sesuatu yang belum ada. Aditya Pranendra Wiratama menelan ludah, tenggorokannya terasa panas, ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Kontrak ratusan halaman, negosiasi berbulan-bulan. Pria bersetelan rapi berkeringat hanya karena satu kesalahan kecil. Tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk melihat bayi seberat 1 kilogram di dalam kotak transparan. Tangannya mendekat ke kaca inkubator dan menyentuh permukaan hangat itu. Kecil sekali. Suaranya keluar pelan dan serak, bahkan ia sendiri tidak mengenalinya. Memang kecil, tapi dia sedang berjuang, jawab Dr. Rangga Saputra. Aditya Pranendra Wiratama tetap berdiri di sana. Lampu berkedip, mesin berbunyi. Dan ia terpaku pada sosok kecil yang bisa muat di telapak tangan. Ia tidak memikirkan tes DNA atau pengacara. Matanya tertuju pada bentuk dagu bayi itu yang mirip dengannya. Jari. Jarinya yang panjang seolah mencari sesuatu untuk digenggam. Dan ibunya? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari inkubator. Sari Dwi Lestari menyilangkan tangan. Nadira Maharani Putri sedang dirawat. Ada komplikasi saat persalinan, tekanan darah tinggi, sekarang dipantau dan di luar bahaya. Apakah dia sudah sadar? Belum? Masih dibius? Aditya Pranendra Wiratama menoleh ke arah Sari Dwi Lestari. Ingin bertanya sesuatu tetapi kata-kata tidak keluar, dan ia langsung mengerti. Dia mencatat Anda sebagai ayah sebelum pingsan dan meminta jika terjadi sesuatu padanya Anda yang menjaga anak ini.
Kenapa? Suaranya serak. Saya memecatnya. Bahkan saya hampir tidak mengingat wajahnya. Sari Dwi Lestari melepas kacamatanya, membersihkan lensa lalu memakainya kembali. Karena dia seorang ibu. Dan seorang ibu akan melakukan apa saja untuk anaknya, bahkan jika itu berarti meminta bantuan dari orang yang paling menyakitinya. Aditya Pranendra Wiratama kembali menatap Aurelia Maharani Wiratama. Dan saat itu bayi kecil itu bergerak sedikit. Gerakan kecil itu hampir tidak terlihat. Jari-jari mungil Aurelia Maharani Wiratama membuka lalu menutup perlahan. Dokter Rangga Saputra mendekat dan berkata bahwa Aditya Pranendra Wiratama boleh tinggal selama yang ia mau dan jika ingin menyentuh bayi itu ia akan membimbing karena sentuhan membantu menstabilkan detak jantung melalui celah samping inkubator. Dengan tangan, bayi prematur merespons dengan baik. Aditya Pranendra Wiratama menatap tangannya sendiri, tangan yang menandatangani kontrak miliaran rupiah, tangan yang mendorong surat pemutusan kerja di atas meja, tangan yang memegang pena logam berat, lalu perlahan memasukkannya ke dalam inkubator, ujung jarinya menyentuh lengan Aurelia Maharani Wiratama yang hanya sebesar ibu jarinya. Dan bayi itu menggenggamnya. Jari-jari kecil itu melingkari telunjuknya dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki tubuh sekecil itu. Aditya Pranendra Wiratama berhenti bernapas, tetap diam dengan tangannya di dalam inkubator sementara anaknya memegang jarinya selama beberapa menit yang terasa sangat panjang. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, perawat lalu lalang di belakangnya. Pintu terbuka dan tertutup, sebuah mesin berbunyi di sudut ruangan, tetapi ia tidak mendengar apapun. Seluruh dunianya menyempit hingga hanya tersisa 5 jari kecil yang menggenggam telunjuknya. Setetes air mata jatuh, ia segera menghapusnya dengan tangan yang lain dan memalingkan wajah seolah seseorang bisa melihatnya. Padahal semua orang melihat tetapi pura-pura tidak. Ketika ia menarik tangannya keluar, jari-jarinya gemetar, ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jas dan menggenggamnya erat. Dokter Rangga Saputra dan Sari Dwi Lestari saling berpandangan tanpa berkata apa-apa karena memang tidak ada yang perlu dikatakan. Hari berikutnya Aditya Pranendra Wiratama kembali. Lalu hari berikutnya lagi dan seterusnya tanpa memberitahu siapapun. Ia meninggalkan kantor pukul 4 sore sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya dan langsung menuju rumah sakit tanpa menjawab telepon. Selalu parkir di tempat yang sama. Baris ketiga setelah pintu masuk dekat pohon tua yang memberi bayangan di atas aspal retak. Cynthia Larasati Wibowo mulai menyadari pada hari Kamis ketika ia kembali pergi lebih awal. Ia menunggu pintu lift tertutup lalu menelepon sopir dan mendapat jawaban bahwa ia pergi ke rumah sakit umum daerah untuk hari ketiga. Ia menutup telepon dan menatap layar komputer. Beberapa saat lalu membuka pencarian dan mengetik nama Nadira Maharani Putri tetapi tidak menemukan hasil berarti. Ia menutupnya kembali karena ia sabar dan tahu bagaimana menunggu. Namun pada hari Jumat ketika Aditya Pranendra Wiratama kembali ke kantor pukul 6 sore dengan jas kusut dan bau rumah sakit di tubuhnya, Cynthia Larasati Wibowo berdiri di depan mejanya dan bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu. Aditya Pranendra Wiratama mengangkat kepala dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun terlihat seperti ingin benar-benar berbicara. Ia membuka mulut, menarik napas, ragu sejenak lalu menggeleng, mengatakan tidak perlu. Cynthia Larasati Wibowo mengangguk dan kembali ke mejanya tetapi meninggalkan sebotol air dan sebatang makanan ringan di sudut meja tanpa berkata apapun. Di rumah sakit Aditya Pranendra Wiratama sudah hafal jalan dengan mata tertutup, koridor kiri, pintu kedua, interkom, menunggu perawat mencuci tangan hingga siku dan mengenakan pelindung hijau. Dokter Rangga Saputra sedang bertugas, kamu kembali. Saya kembali. Beratnya naik 12 gram hari ini. Aditya Pranendra Wiratama menatap inkubator. Aurelia Maharani Wiratama tidur dengan mulut sedikit terbuka dan tangan mengepal dekat wajahnya. 12 gram adalah angka kecil tetapi bagi bayi sekecil itu adalah kemenangan. Ia menarik kursi plastik yang sudah disediakan sejak hari kedua karena semua orang tahu ia akan datang lagi dan duduk, memasukkan tangannya ke dalam inkubator dan bayi itu langsung menggenggam jarinya. Dokter, bagaimana ibunya? Tanya Aditya Pranendra Wiratama. Dokter Rangga Saputra berhenti menulis dan menatapnya lalu menjawab bahwa kondisinya membaik, tekanan darah sudah stabil dan kemungkinan akan segera sadar. Apakah dia tahu saya datang? Belum, dia masih belum sadar. Aditya Pranendra Wiratama terdiam, merasakan ritme genggaman kecil itu yang kini mulai ia kenali, lalu berkata pelan tanpa menatap dokter. Bahwa ia telah memecat Nadira Maharani Putri bahkan saat ia sedang hamil tanpa mengetahuinya. Dokter Rangga Saputra tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk di sisi lain inkubator lalu bertanya apakah semuanya akan berbeda jika ia tahu sejak awal, dan pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban.
Aditya Pranendra Wiratama membuka mulut tetapi kata-kata terhenti karena jawaban yang jujur adalah ia memang tidak tahu dan ketidaktahuan itu terasa lebih buruk daripada jawaban salah apapun. Saya tidak tahu. Akhirnya ia mengakui. Dokter Rangga Saputra mengangguk tanpa menghakimi lalu berkata bahwa selama bekerja di sana ia belajar satu hal sederhana. Bayi-bayi itu tidak tahu apakah ayah mereka kaya atau miskin. Apakah ibu mereka dipecat atau dipromosikan? Mereka tidak tahu apa-apa. Selain membutuhkan seseorang di dekat mereka karena tubuh mereka mengenali kehadiran. Hanya itu, Aditya Pranendra Wiratama tetap duduk selama setengah jam berikutnya dalam diam dengan jarinya masih digenggam oleh Aurelia Maharani Wiratama. Keesokan paginya sebelum pergi ke rumah sakit ia melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Duduk di ruang kerjanya di rumah dengan meja kayu gelap tanpa foto atau benda pribadi lalu membuka laptop dan mencari kawasan Tanah Abang di Jakarta. Gambar-gambar memenuhi layar dengan rumah sempit, gang kecil, kabel listrik bersilang di langit, anak-anak tanpa alas kaki di jalan, sampah di sudut, atap belum selesai, kehidupan yang keras, lalu ia mencari upah minimum, harga kebutuhan pokok, dan sewa di Jakarta Selatan. Angka-angka itu muncul dingin dan pasti. Ia menghitung dan hasilnya sederhana bahwa penghasilan Nadira Maharani Putri di toko roti hampir tidak cukup untuk membayar sewa. Hanya tersisa sedikit uang untuk makan, pakaian, transportasi, bahkan untuk membeli popok. Ia menutup laptop dan bersandar. Rumah besar di sekelilingnya memiliki 6 kamar kosong, 3 kamar mandi tidak terpakai, dapur besar tempat Rini Handayani memasak untuk 1 orang. Sementara di sisi lain kota perempuan yang bekerja untuknya selama 2 tahun terbaring di rumah sakit umum setelah melahirkan anaknya. Sendirian di ruangan yang dibagi dengan pasien lain dan kipas rusak, Aditya Pranendra Wiratama mengusap wajahnya perlahan. Ia memiliki uang untuk membeli apapun tetapi masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ia telah meninggalkan seseorang ketika orang itu paling membutuhkan dan sekarang ada bayi kecil seberat 1,3 kg yang setiap hari menggenggam jarinya pukul 4 sore. Ponselnya bergetar dengan panggilan dari Dimas Prasetyo Nugraha tetapi ia membiarkannya. Masuk ke pesan suara, mengambil kunci mobil dan pergi ke rumah sakit. Pada minggu kedua Aurelia Maharani Wiratama terkena infeksi. Dokter Rangga Saputra menelepon pukul 6 pagi dan ia langsung menjawab karena sudah bangun dengan pakaian rapi dan kunci mobil di tangan. Dokter menjelaskan bahwa bayi itu demam semalaman. Antibiotik sudah diberikan tetapi 48 jam berikutnya sangat menentukan karena sistem imunnya masih lemah. Aditya Pranendra Wiratama langsung berangkat. Tanpa sarapan, Rini Handayani memanggilnya dari dapur tetapi kemudian melihat sesuatu di matanya yang tidak pernah ia lihat selama 9 tahun bekerja. Rasa takut, ia mengemudi menerobos beberapa lampu kuning, memarkir mobil sembarangan tanpa menguncinya lalu masuk rumah sakit dengan jas terbuka, rambut berantakan dan napas berat. Di ruang NICU Aurelia Maharani Wiratama tampak berbeda dengan kulit memerah dan napas yang lebih cepat. Mesin berbunyi tajam dan terus-menerus. Dokter Rangga Saputra sedang mengatur cairan infus di samping inkubator. Bagaimana keadaannya? Tanya Aditya Pranendra Wiratama. Demamnya tinggi. Obat sudah diberikan. Sekarang kita harus menunggu. Menunggu saja. Terkadang menunggu adalah hal tersulit bagi seorang ayah, kata dokter dengan tegas. Kata ayah itu menghantam dada Aditya Pranendra Wiratama. Ia menatap dokter lalu inkubator dan bayangannya sendiri di kaca sebelum duduk dan memasukkan tangan ke dalam inkubator. Tetapi kali ini Aurelia Maharani Wiratama tidak menggenggam jarinya. Tangannya lemas dan hangat tanpa gerakan. Ayo, nak, kamu kuat? Saya tahu kamu kuat, katanya pelan. Seorang perawat pagi yang bertubuh kecil dengan rambut terikat dan wajah lelah mengamati dari samping. Ia telah melihat banyak ayah di ruang itu. Ayah yang datang sekali lalu menghilang. Ayah yang menangis di lorong dan kembali keesokan hari dengan pengacara. Ayah yang meninggalkan bunga dan tidak pernah kembali lagi. Perawat itu tahu bahwa Aditya Pranendra Wiratama berbeda. Pria itu masih mengenakan pakaian yang sama selama 2 hari. Pukul 9 pagi ia turun ke kantin dan membeli roti keju serta jus jeruk kotak lalu memakannya sambil berdiri bersandar di dinding koridor dengan mata tetap tertuju ke pintu NICU. 4 menit kemudian ia kembali ke kursinya dan tangannya kembali masuk ke dalam inkubator. Pukul 11 ponselnya bergetar. Panggilan dari Dimas Prasetyo Nugraha tentang kontrak di Jakarta Utara yang harus ditandatangani hari itu sebelum pukul 6 sore atau akan jatuh ke pihak lain. Nilai 20 miliar rupiah dengan negosiasi selama 6 bulan. Namun Aditya Pranendra Wiratama hanya menjawab bahwa ia tidak bisa datang dan meminta bagian hukum menyelesaikannya. Keheningan terjadi di ujung telepon hingga Dimas Prasetyo Nugraha bertanya ia sedang di mana dan sedang melakukan apa. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun ia mengatakan bahwa sekarang ia punya kehidupan pribadi lalu menutup telepon.
Kontrak bernilai miliaran itu lenyap begitu saja. Pukul 3 sore demam Aurelia Maharani Wiratama naik lagi. Dokter Rangga Saputra mengganti antibiotik. Perawat keluar masuk ruangan sementara Aditya Pranendra Wiratama tidak beranjak dari kursinya. Tidak makan, tidak minum, tidak pergi kemanapun. Seorang perawat meninggalkan secangkir kopi di meja samping dan memintanya makan nanti tetapi kopi itu dibiarkan dingin. Pukul 4 Bu Ratna. Puspitasari menelepon rumah sakit menanyakan kabar Nadira Maharani Putri yang masih dirawat di lantai 2 tanpa mengetahui apa yang terjadi. Perawat hanya mengatakan bahwa bayi dalam observasi dan tidak bisa memberikan detail. Bu Ratna Puspitasari menutup telepon lalu menengadah dan mulai berdoa. Pukul 5 dokter. Rangga Saputra seharusnya selesai bertugas tetapi ia tetap tinggal. Duduk di ruang dokter sambil memantau data medis Aurelia Maharani Wiratama yang diperbarui setiap 20 menit. Pukul 7 malam demam mulai turun. Hasil pemeriksaan menunjukkan respon positif. Antibiotik bekerja. Aditya Pranendra Wiratama akhirnya menghembuskan napas panjang. Menyandarkan kepala ke dinding dan menutup mata. Air mata mengalir tanpa ia tahan. Ia menangis dalam diam dengan tangan tetap berada di dalam inkubator. Bahunya bergetar. Dokter. Rangga Saputra berdiri dan keluar memberi ruang karena ada hal yang harus dihadapi seorang pria sendirian. Ketika membuka mata, Aurelia Maharani Wiratama telah memiringkan kepala ke arah tangannya. Jari-jari kecil itu bergerak perlahan mencari hingga akhirnya menggenggam telunjuknya dan ia tetap di sana sepanjang malam di kursi plastik di rumah sakit yang berbau sabun itu. Dengan anaknya memegang jarinya seolah hidup bergantung padanya. Kontrak di Jakarta Utara berakhir pukul 6 dan ia bahkan tidak mengingatnya. Hal terpenting dalam hidupnya sekarang hanya seberat 1,3 kg dan berada di telapak tangannya. Sementara itu Nadira Maharani Putri membuka mata di sebuah kamar putih dengan tirai hijau. Di langit-langit ada noda lembab. Di sampingnya televisi memutar sinetron dengan suara pelan. Seorang pasien lain mendengkur di tempat tidur seberang. Di meja kecil ada kendi plastik berisi air hangat dan gelas sekali pakai yang penyok. Ia mencoba duduk tetapi seluruh tubuhnya menolak. Setiap otot kaku, setiap sendi terasa berat, perutnya kosong dan lembek dan kesadaran datang sebelum perawat masuk bahwa bayinya sudah lahir dan ia tidak tahu apakah bayinya baik-baik saja. Jantungnya berdegup kencang, ia menyingkirkan selimut dan mencoba berdiri tetapi kakinya lemas. Ia berpegangan pada pagar tempat tidur dalam posisi setengah berdiri dengan gaun rumah sakit terbuka di belakang dan mata yang perih. Seorang perawat berlari masuk, menenangkannya dan mengatakan bahwa ia tidak sadar selama 4 hari. Anak saya di mana? Tanya Nadira Maharani Putri dengan panik. Di NICU, sedang dirawat, kondisinya stabil. Saya harus melihatnya. Besok kami antar. Anda harus istirahat dulu. Tidak, saya harus melihatnya sekarang. Tolong. Perawat itu menatap matanya dan melihat tekad seorang ibu yang tidak menerima penolakan. Perawat itu menghela napas lalu pergi dan kembali dengan kursi roda. Koridor menuju NICU terasa sangat panjang bagi Nadira Maharani Putri. Setiap meter seperti keabadian. Ia menggenggam erat pegangan kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Bau rumah sakit masuk ke hidungnya membawa kembali kilasan rasa sakit, kontraksi, teriakan dan keheningan. Ia menutup mata sejenak lalu menarik napas dalam-dalam. Pintu terbuka dan hal pertama yang ia lihat bukanlah Aurelia Maharani Wiratama melainkan Aditya Pranendra Wiratama yang duduk di kursi plastik dengan tangan di dalam inkubator berbicara pelan kepada bayinya. Kemejanya kusut tanpa dasi, lingkaran hitam di bawah matanya dalam. Ia tampak seperti orang lain atau mungkin akhirnya menjadi dirinya yang sebenarnya. Nadira Maharani Putri terdiam, tidak bergerak, bertanya dalam hati apa yang ia lakukan di sana. Sari Dwi Lestari maju lebih dulu dan menjelaskan bahwa Aditya Pranendra Wiratama datang setiap hari sejak awal. Nadira Maharani Putri mengatakan ia mengenalnya karena pernah bekerja 2 tahun untuknya. Aditya Pranendra Wiratama mendengar itu, menarik tangannya dari inkubator lalu berdiri dan berbalik. Mereka saling menatap dengan jarak 2 meter di antara mereka dan dalam jarak itu tersimpan semuanya. Pemecatan, diamnya masa lalu, kehamilan yang disembunyikan, persalinan sendirian, dan seorang bayi kecil yang berjuang hidup di dalam inkubator. Jangan panggil nama saya seperti itu, kamu tidak punya hak. Kata Nadira Maharani Putri tegas. Aditya Pranendra Wiratama menelan kata-kata dan mundur 1 langkah. Ia mendorong kursi roda sedikit ke depan lalu bertanya dengan suara datar kenapa ia datang. Ia menjawab karena rumah sakit yang menghubunginya. Ia membalas dengan dingin apakah karena takut masalah hukum atau karena hati nurani akhirnya muncul. Aditya Pranendra Wiratama mengatakan ia datang karena itu adalah anaknya. Dan Nadira Maharani Putri langsung menimpali dengan getir bahwa sekarang ia mengakuinya padahal 6 bulan lalu ia hanya seorang karyawan yang dianggap merusak kontrak besar dan dipecat tanpa diberi kesempatan bicara.
Aditya Pranendra Wiratama menerima semua kata itu tanpa menghindar dan hanya berkata bahwa ia telah melakukan kesalahan. Tetapi bagi Nadira Maharani Putri itu bukan sekadar kesalahan karena ia telah menghancurkan hidupnya. Ia keluar dari gedung itu dengan surat pemutusan kerja dan anak di dalam kandungan tanpa pekerjaan. Tanpa asuransi, tanpa apapun. Sementara ia kembali ke rapatnya, ia sendiri menghitung uang receh untuk naik bus. Aditya Pranendra Wiratama mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu. Tetapi Nadira Maharani Putri memotong bahwa tentu saja ia tidak tahu karena ia tidak pernah benar-benar melihat orang lain selain angka. Suara mesin memenuhi keheningan di antara mereka. Sari Dwi Lestari maju mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa ia memahami rasa sakit itu, tetapi Aditya Pranendra Wiratama benar-benar datang setiap hari, bahkan menghabiskan malam di sana saat Aurelia Maharani Wiratama demam. Nadira Maharani Putri menolak dengan tegas bahwa ia tidak pernah meminta apapun. Dan Aditya Pranendra Wiratama menjawab bahwa justru karena itulah ia ada di sana, karena seharusnya ia menjadi orang yang bisa dimintai bantuan sejak awal. Nadira Maharani Putri menutup bibirnya dan memalingkan wajah, bukan karena kata-kata itu tidak penting tetapi karena terlalu berat. Ia mengatakan tidak menginginkan belas kasihan. Ia menjawab itu bukan belas kasihan tetapi ia sendiri belum tahu apa itu dan sedang mencoba memahaminya. Nadira Maharani Putri menatap Aurelia Maharani Wiratama yang sedang tidur dengan tangan mengepal dan napas teratur, lalu berkata bahwa ia tidak mempercayainya. Aditya Pranendra Wiratama mengakui itu dan juga tahu bahwa 1 minggu kehadiran tidak akan mengubah apapun. Ia mengatakan tidak menginginkan uang, rumah atau apapun. Ia menyetujuinya tanpa keberatan. Nadira Maharani Putri mencari dalam mata pria itu sikap dingin yang dulu ia kenal tetapi tidak menemukannya. Akhirnya ia berkata bahwa ia boleh tetap di sana tetapi harus diam karena ia ingin melihat anaknya. Aditya Pranendra Wiratama mengangguk, menarik kursi ke sudut dan duduk. Nadira Maharani Putri mengulurkan tangan menyentuh Aurelia Maharani Wiratama dan jari kecil itu langsung menggenggam jari ibunya dengan kekuatan yang sama seperti saat menggenggam ayahnya. Tidak ada yang berbicara lagi. Aditya Pranendra Wiratama tidak mencoba membeli maaf dengan hadiah atau kata-kata. Ia hanya melakukan satu hal yang tidak pernah diharapkan oleh Nadira Maharani Putri. Ia datang setiap hari tanpa pernah absen. Pukul 4 sore ia selalu muncul, mencuci tangan, mengenakan pelindung hijau dan duduk di kursi plastik selama berjam-jam tanpa banyak bicara kecuali jika ia diajak bicara lebih dulu. Ia tidak duduk terlalu dekat. Nadira Maharani Putri memperhatikannya dari dekat maupun dari sudut matanya. Mencari tanda kepalsuan, menunggu hari ketika ia akan lelah dan pergi. Tetapi hari itu tidak pernah datang. Hari itu tidak pernah datang. Pada minggu kedua Aurelia Maharani Wiratama bertambah 120 gram dan Dr. Rangga Saputra mengatakan itu tanda yang baik. Aditya Pranendra Wiratama mulai menanyakan arti setiap angka di monitor seperti saturasi, detak jantung dan suhu, lalu mencatat semuanya dalam buku kecil spiral yang ia beli di toko alat tulis dekat rumah sakit. Nadira Maharani Putri melihat buku itu namun tidak mengatakan apa-apa. Pada minggu ketiga Aurelia Maharani Wiratama membuka mata hitam besarnya. Dr. Rangga Saputra menjelaskan bahwa penglihatan bayi prematur membutuhkan waktu untuk berkembang, tetapi Nadira Maharani Putri bersumpah bayi itu melihatnya. Ia merasa dikenali. Dan dokter mengatakan bahwa bayi itu memang merasakan kehadirannya melalui suara, bau dan sentuhan karena otaknya sudah mulai mengenali. Di sudut ruangan Aditya Pranendra Wiratama tidak berkata apa-apa namun sudut bibirnya terangkat sedikit. Hampir tak terlihat tetapi cukup untuk disadari oleh Nadira Maharani Putri. Pada hari Kamis Nadira Maharani Putri diperbolehkan pulang. Ia bisa kembali ke kamar kontrakan kecilnya di kawasan Tanah Abang yang bahkan tidak memiliki ranjang bayi atau perlengkapan apapun karena semua yang ia miliki hanya cukup dimasukkan ke dalam satu kantong belanja. Bu Ratna Puspitasari datang menjemput dengan taksi. Sebelum pergi Nadira Maharani Putri berhenti di depan pintu nicu dan menatap inkubator melalui kaca. Aurelia Maharani Wiratama tertidur dengan monitor yang berkedip hijau menandakan semuanya stabil. Ia menyentuh kaca dan berbisik bahwa ia akan kembali besok. Bu Ratna Puspitasari menggenggam lengannya dan mengajaknya pulang agar ia bisa beristirahat. Nadira Maharani Putri mengangguk tetapi saat berbalik matanya penuh air dan ia berjalan di koridor tanpa menghapusnya. Membiarkan air mata jatuh dan mengering sendiri. Sore itu juga Sari Dwi Lestari memanggil Aditya Pranendra Wiratama ke ruangannya dan menjelaskan bahwa Aurelia Maharani Wiratama masih harus dirawat beberapa minggu lagi dan setelah pulang akan membutuhkan kontrol rutin, pemeriksaan bahkan kemungkinan terapi. Lalu bertanya apa yang akan ia lakukan karena ia memiliki uang. Sementara Nadira Maharani Putri memiliki harga diri dan pasti akan menolak bantuan. Aditya Pranendra Wiratama mengatakan ia tahu lalu mendengar saran untuk membantu tanpa menawarkan secara langsung.
Bukan dengan transfer uang atau hadiah mahal tetapi dengan memastikan semua kebutuhan sudah tersedia sebelum disadari. Seperti asuransi kesehatan yang tiba-tiba terdaftar, janji temu dokter yang sudah dijadwalkan, atau fasilitas pendidikan di masa depan. Ia sempat bertanya apakah itu seperti menipu, namun dijelaskan bahwa itu adalah cara merawat tanpa mengganggu. Seperti yang dilakukan seorang ayah yang tidak tinggal bersama anaknya, Aditya Pranendra Wiratama terdiam lalu mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya perubahan kecil mulai terjadi. Hampir tidak terlihat tetapi nyata. Kamar kecil Nadira Maharani Putri tiba-tiba memiliki kulkas baru yang menurut Bu Ratna Puspitasari berasal dari kerabat yang pindah. Padahal kulkas lama sudah rusak dan berisik. Nadira Maharani Putri menerima tanpa banyak bertanya. Asuransi kesehatan Aurelia Maharani Wiratama muncul di sistem rumah sakit melalui program sosial. Ia merasa aneh tetapi terlalu banyak hal di pikirannya untuk mencari tahu. Di toko roti Pak Jatmiko Santoso mendapatkan tawaran kontrak baru dari pemasok yang meningkatkan keuntungan sehingga bisa menaikkan gaji karyawan. Ia menganggap itu keberuntungan, sementara Nadira Maharani Putri mulai merasakan hidup sedikit lebih ringan meskipun tidak banyak, cukup untuk bernapas lebih lega. Di rumah sakit setiap pukul 4 sore kursi itu selalu terisi. Aditya Pranendra Wiratama datang, duduk, memasukkan tangan ke dalam inkubator dan membaca dengan suara pelan bukan laporan atau kontrak tetapi buku cerita bergambar anak-anak yang ia beli di kios dekat sana. Dokter Rangga Saputra pernah mendengarnya dan hampir tersenyum karena bayi mengenali suara bukan isi cerita. Yang penting ia mendengar, dan Aditya Pranendra Wiratama terus melakukannya setiap hari tanpa pamer. Suatu hari Nadira Maharani Putri datang lebih awal dan mendengar suara itu dari koridor. Ia berhenti sebelum masuk dan bersandar di dinding sambil mendengarkan Aditya Pranendra Wiratama berbicara lembut kepada anaknya. Pria dari kawasan Sudirman itu, yang dikenal sebagai Raja Kontrak Miliaran, kini duduk membaca cerita anak-anak dengan suara lembut, berhenti di bagian lucu dan memberi jeda di setiap dialog. Sementara Aurelia Maharani Wiratama di dalam inkubator membuka mata dan menghadap ke arah suaranya. Nadira Maharani Putri menggenggam tali tasnya dan berdiri di sana selama 1 menit sebelum akhirnya masuk tanpa berkata apapun. Ia duduk di sisi lain inkubator dan memasukkan tangannya. Aurelia Maharani Wiratama langsung menggenggam jari ibunya tanpa melepaskan jari Aditya Pranendra Wiratama. Ketiganya terhubung oleh genggaman kecil seorang bayi yang beratnya bahkan tidak sampai 1 kilogram beras. Nadira Maharani Putri tidak pernah mengucapkan terima kasih dan Aditya Pranendra Wiratama tidak pernah memintanya. Tetapi di ruang nicu yang sempit itu, seiring waktu berlalu hari demi hari dan berat tubuh kecil itu bertambah sedikit demi sedikit, sesuatu mulai terbentuk di antara mereka, bukan maaf, belum, tetapi sesuatu yang datang sebelum itu, yaitu rasa hormat. Pada suatu Sabtu pagi setelah 47 hari hidupnya Aurelia Maharani Wiratama akhirnya diperbolehkan pulang dengan berat sekitar 2 kilogram. Ia sudah bisa bernapas sendiri, menyusu sendiri dan menangis dengan suara kuat yang memenuhi ruangan. Tangisan penuh tenaga seperti bayi yang datang ke dunia untuk bertahan. Nadira Maharani Putri memakaikan pakaian kecil yang dijahit tangan oleh Bu Ratna Puspitasari. Sebuah baju bayi putih dengan bordir bunga kuning dikerah. Kancinya kecil dan jari Nadira Maharani Putri gemetar saat menutupnya satu persatu dengan kesabaran seorang ibu. Dokter Rangga Saputra menandatangani surat keluar sambil memberi instruksi untuk kontrol beberapa hari ke depan dan memperingatkan jika suhu naik atau bayi berhenti menyusu harus segera kembali. Ia juga memberikan nomor pribadinya dan menegaskan bisa dihubungi kapan saja. Nadira Maharani Putri menyimpan kertas itu tanpa berkata apapun karena ia tahu maksudnya. Dokter tersenyum dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja karena bayi itu kuat seperti ibunya. Nadira Maharani Putri tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul. Di depan rumah sakit matahari menyinari aspal membuat semuanya tampak bersih. Parkiran penuh, seorang penjual makanan mendorong gerobak di trotoar dan anak-anak berseragam berlari dengan tas di punggung. Aditya Pranendra Wiratama berdiri bersandar pada mobil sederhana yang ia sewa karena ia sadar bahwa membawa mobil mewah ke rumah sakit umum bukanlah bentuk kepedulian melainkan pamer. Nadira Maharani Putri keluar sambil menggendong Aurelia Maharani Wiratama lalu berhenti dan mengatakan bahwa ia tidak perlu diantar. Aditya Pranendra Wiratama menjawab bahwa ia tahu tetapi menanyakan apakah ia akan naik bus dengan bayi prematur. Akhirnya ia setuju. Perjalanan menuju kawasan Tanah Abang berlangsung sekitar 40 menit dengan 20 menit pertama tanpa kata. Hanya suara lalu lintas dan napas kecil bayi dari kursi khusus yang dipasang oleh Aditya Pranendra Wiratama setelah belajar dari video. Nadira Maharani Putri sempat bertanya apakah ia benar-benar melihat tutorial karena pengaitnya terpasang terbalik dan ia hanya mengangguk lalu berkata akan memperbaikinya nanti sementara Nadira Maharani Putri mengatakan ia yang akan memperbaiki.
Keduanya tanpa sadar tersenyum tipis. Sesampainya di kamar kontrakan kecil, tempat itu sudah berubah. Bu Ratna Puspitasari telah membersihkannya, meletakkan pot bunga di jendela dan menggantung tulisan tangan sederhana bertuliskan "Selamat datang untuk Aurelia Maharani Wiratama." Nadira Maharani Putri menatap tulisan itu dan memeluk bayinya erat. Bu Ratna Puspitasari muncul membawa makanan manis buatan sendiri dan berkata meskipun tidak rapi, tetapi dibuat dengan tulus. Nadira Maharani Putri menjawab itu sudah sempurna. Sementara Aditya Pranendra Wiratama tetap berdiri di luar, tidak masuk, menatap bangunan sempit dengan dinding yang mengelupas dan jemuran di lantai atas. Dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa kasihan melainkan merasa malu karena selama ini ia tidak pernah benar-benar melihat kehidupan di sisi kota itu. Aditya Pranendra Wiratama merasakan rasa malu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malu karena selama ini ia berpikir dunia hanya sebatas apa yang terlihat dari lantai 32. Lalu Nadira Maharani Putri muncul di jendela sambil menggendong Aurelia Maharani Wiratama dan berkata dengan tegas agar ia datang besok pukul 4 jika ingin melihat anaknya tetapi harus mengetuk pintu dan menunggu karena rumah itu miliknya. Aditya Pranendra Wiratama mengangguk dan pergi. Hari berlalu perlahan penuh jatuh bangun tanpa keajaiban instan. Setiap sore pukul 4 ia datang, mengetuk, menunggu, lalu masuk ketika Nadira Maharani Putri membuka pintu. Ia menggendong Aurelia Maharani Wiratama, memberikan susu, mengganti popok dengan gerakan kaku seorang pria yang tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Bahkan menyanyikan lagu-lagu yang ia buat sendiri karena tidak tahu lagu pengantar tidur. Nadira Maharani Putri tidak pernah mempermudah dan tidak memaafkan. Begitu saja. Setiap sedikit kepercayaan ia berikan bukan karena kata-kata tetapi karena kehadiran. Hingga suatu pagi 6 bulan setelah bayi itu pulang, Aditya Pranendra Wiratama duduk di lantai kamar kecil itu dengan Aurelia Maharani Wiratama di pangkuannya dan tiba-tiba bayi itu tertawa lepas. Tawa keras dari perut yang memenuhi seluruh ruangan. Nadira Maharani Putri menjatuhkan cangkir di dapur dan berlari masuk, tidak percaya melihat anaknya tertawa. Aditya Pranendra Wiratama mencoba membuat wajah lucu lagi dan bayi itu tertawa sekali lagi dengan mata besar milik ibunya dan dagu yang mirip dengannya. Nadira Maharani Putri berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan sambil memandangi mereka berdua di lantai kamar yang berbau susu hangat dan sabun bayi. Lalu tanpa sadar mengundangnya untuk tinggal makan siang karena Bu Ratna Puspitasari memasak. Aditya Pranendra Wiratama menatapnya sejenak mencari makna di balik undangan itu tetapi tidak menemukan jebakan atau syarat, hanya sebuah pintu kecil yang akhirnya terbuka. Ia menerima, itu bukan akhir yang sempurna, bukan pula kisah dramatis seperti cerita di televisi. Hanya makan siang sederhana di hari Minggu. Seorang bayi tertawa di pelukan ayahnya dan seorang ibu yang memilih membuka pintu sedikit demi sedikit, sebuah awal baru. Karena terkadang awal jauh lebih berharga daripada akhir. Dan dari kisah ini kita melihat bahwa kehidupan tidak selalu tentang kekuatan atau uang tetapi tentang kehadiran. Tentang tangan kecil yang menggenggam jari kita dan mengingatkan bahwa kita dibutuhkan. Bahwa tidak ada manusia yang terlalu kuat untuk tidak membutuhkan orang lain dan tidak ada yang terlalu lemah untuk tidak memberi pelajaran. Bahwa memaafkan bukan keputusan instan tetapi proses yang tumbuh perlahan seperti waktu. Dan jika hari ini kita sedang menghadapi ketidakadilan maka jangan kehilangan harga diri karena pada waktunya akan ada titik di mana semuanya mulai menemukan tempatnya. Sama seperti Nadira Maharani Putri, yang tidak pernah kehilangan dirinya meskipun dunia runtuh di sekelilingnya. Dan seperti Aditya Pranendra Wiratama, yang akhirnya belajar bahwa nilai hidup bukan dari apa yang ia miliki tetapi dari siapa yang ia jaga.